Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi halaqasy syamsa wal qamara husbanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Pak Rektor, dalam hal ini tadi diwakili oleh Bapak WR1, Bapak Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, para dekan yang sempat hadir pada kesempatan ini, para ketua prodi yang insya Allah yang banyak nanti harus bagaimana bergerak merespon kebijakan ini. Jadi yang paling banyak pekerjaannya nanti Kaprodi. Rekan-rekan para peserta, baik yang melalui Zoom maupun yang luring di Unanda. Inilah salah satu hikmah dari COVID ini. Saya tidak perlu ke Palopo, tetapi sebenarnya kepingin sih ke sana. Saya bisa di rumah untuk menyampaikan materi yang diberikan atau diamanahkan oleh panitia. Pertama, sebelum saya masuk ke materi, saya ucapkan banyak terima kasih semua Pak atas doanya. Saya sempat sebenarnya sudah akan mengusulkan untuk mencari pemateri alternatif ketika sempat di rumah sakit selama 9 hari, dan alhamdulillah Allah memberikan jalan berkah doa tak semua, saya bisa terlibat. Baru beberapa hari yang lalu baru saya akan live bahwa insya Allah. Jadi ini saya sudah hampir 10 hari juga masih di kamar untuk isolasi, tapi informasi dari dokter bahwa kalau sudah lewat 14 hari, insya Allah kita harus yakin bahwa insya Allah itu sudah. Doakan semua ya. Ya. Sesuai dengan tema atau judul yang diberikan panitia, ya, yang insya Allah akan dilanjutkan nanti Pak Endro Tomo, ya, Endro Tomo dari Universitas Ciputra, ya, untuk bagaimana nanti meramu, ya, membimbing kita untuk meramu kurikulum untuk implementasi MBKM yang sudah harus kita tindak lanjuti karena dia sudah keluar dalam bentuk kebijakan, sudah keluar di dalam SNPT, di mana kita tahu bahwa salah satu yang mendasari rekonstruksi atau perubahan kurikulum adalah SNPT atau Standar Nasional Pendidikan. Nah, ketika sudah dituangkan dalam kebijakan, ya suka tidak suka, siapa atau tidak ini harus mempersiapkan diri untuk merespon itu. Merespon adanya penyesuaian kurikulum. Nah, teman-teman sekalian, mungkin saya mencoba meramu materi ini dengan memulai curhat dalam tanda petik untuk kita merenung bersama, melihat secara normatif tujuan pendidikan nasional, peran dan fungsi perguruan tinggi, supaya nanti kita bisa mungkin sepakat bahwa mengelola dunia pendidikan atau institusi pendidikan ini tidak mudah dan luar biasa tanggung jawabnya. Secara normatif kita lihat tujuan pendidikan, tetapi bagaimana implementasi tujuan atau implementasi kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan ini, kelihatannya masih gagal mencapai tujuan dan fungsi pendidikan. Nah, setelah itu kita lihat nanti salah satu kebijakan pemerintah untuk bagaimana
mencapai tujuan pendidikan ini dengan diluncurkannya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini sebenarnya memang juga sangat penting karena apa yang dituangkan dalam bentuk kebijakan ini kelihatannya itu memang yang dibutuhkan luaran dan teknologi abad 21. Bahwa persoalan-persoalan ke depan itu tidak cukup dengan multidisiplin. Dibutuhkan wawasan yang luas untuk merespon perubahan. Dibutuhkan bukan hanya kita bergelut di dalam program studi, tetapi bagaimana kita mendapatkan tambahan-tambahan kompetensi untuk bagaimana kita bisa memiliki daya tawar yang kuat untuk menghadapi persaingan yang tambah ketat di masa yang akan datang. Kemudian berikutnya mungkin ada langkah-langkah menyikapi ya ini bisa didiskusikan nanti. Nah, kemudian bagaimana rekonstruksi kurikulum. Ini mungkin fokus nanti Pak Enro Tomo untuk membimbing kita. Jadi teman saya ini Pak Enro ini ada guru saya mulai dari KBK sampai soft skill sampai pada KPT kemarin. Nah, baru akhir-akhir ini lepas sebagai konsultan atau sebagai tenaga ahli di kementerian. Nah, meskipun katanya tetap dipakai sekarang, cuma tidak muncul namanya secara tertulis. Ya, yang sekarang rupanya dia sudah bertugas di Universitas Ciputra, yang kita tahu Universitas Ciputra ini juga luar biasa. Nanti kita coba bagaimana merintis kerjasama untuk penerapan MBKM. Kemudian ada sedikit contoh model implementasi yang kemarin kami usulkan sebagai bagian dari kompetisi implementasi kurikulum yang ditawarkan kepada Prodi. Alhamdulillah kemarin Universitas Islam Makassar itu sempat meloloskan 5 proposal dari 10 prodi ya, dan di pertanian alhamdulillah dari 2 prodi itu lolos dua-duanya. Jadi ini mungkin bisa saya nanti tunjukkan sedikit apa model yang kami usulkan dan itu direspon, dan alhamdulillah meskipun belum final kurikulumnya, sudah ada mungkin yang bisa menjadi bahan atau referensi untuk bagaimana kita mengembangkan suatu model implementasi. Nah, teman-teman, saya mulai dari yang pertama ini, untuk merenung bahwa fungsi pendidikan yang tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan ini sebenarnya sudah sangat bagus secara normatif. Ini mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Tolong, ini sengaja saya kasih ini warna yang lain, bahwa tujuan pendidikan itu mengantarkan peserta didiknya menjadi seorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini tanggung jawab harus digarisbawahi. Karena hakikat tanggung jawab nanti adalah bagaimana hubungan kita dengan yang memberikan kita tanggung jawab. Dan kita yakini semua bahwa yang memberikan tanggung jawab adalah yang menciptakan diri kita. Nah, definisi pendidikan ini juga sudah bagus sebenarnya. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual. Yang selalu saya suarakan, maaf, akhir-akhir ini, bahwa bungkusan humanitas ketika dibungkus dengan spiritualitas itulah yang tidak luntur dengan perubahan zaman, apapun namanya perubahan nanti. Mau menjadi 5.0, 10.0. Ketika kita bisa mengangkat kekuatan spiritual ini yang sudah inherent di dalam tubuh, insya Allah kita bisa jadi hebat. Cuma di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional dia tulis dalam kurung keagamaan, spiritual keagamaan. Saya usulkan sebagai mestinya tidak tertulis itu, karena kekuatan spiritual itu bisa lahir dari 2 jalur. Jalur keagamaan dan jalur kearifan lokal, budaya lokal. Ini luar biasa, kita punya budaya sangat beragam yang bisa kita ramu menjadi suatu sumber kekuatan spiritual untuk diformalkan di dalam pendidikan. Nah, teman-teman, coba kalau pendidikan tinggi, coba. Ini juga kita sudah jabarkan turun di tujuan dan fungsi pendidikan tinggi. Ini bertakwa, berakhlak mulia, ya.
Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing. Saya selalu itu lebih cenderung memakai daya tawar. Karena ini hati-hati, ketika sudah daya saing terus atau persaingan yang ada di dalam mindset kita, itu terkadang juga cara tindak kita beda dengan kalau daya tawar. Daya saing, bersaing, padahal sebenarnya sekarang kan dibutuhkan daya kolaborasi yang kuat untuk kita tunjukkan daya tawar. Nah, dihasilkannya ilmu pengetahuan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Selalu saya tambahkan ini yang merah ini. Mudah-mudahan ini suatu setirta nanti ada perbaikan regulasi, ini bisa direspon. Humaniora harus dibungkus dengan spiritualitas. Ini kekuatan kita. Ya, bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban. Ini adalah 3 dan kesejahteraan umat manusia. Tolong ini nanti dicermati bahwa seluruh aktivitas, apakah itu pendidikan, apakah itu pembangunan, ujung-ujungnya pada peningkatan kesejahteraan umat manusia, kemajuan peradaban. Sehingga kebijakan-kebijakan yang turun untuk menjadi indikator keberhasilan perguruan tinggi, hemat saya mestinya inilah indikator utama. Bagaimana kontribusinya terhadap kesejahteraan umat. Mohon maaf sekali, bukan bahwa berapa publikasi ilmiah internasional, tetapi impaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan bangsa itu belum nyata. Tolong dimaklumi kalau saya agak kontradiksi dengan kebijakan-kebijakan wajib publikasi untuk guru besar dengan sekian banyak. Jangan-jangan itu adalah politik, sebenarnya politik publikasi. Saya lebih cenderung ketika ya referensi-referensi ke lokal yang dihasilkan teman-teman, buku-buku spesifik Indonesia yang bisa dihasilkan dari kajian-kajian kearifan lokal dikombinasikan dengan kajian-kajian konvensional umum, melahirkan suatu referensi, itu mestinya lebih dihargai sebagai prasyarat untuk menjadi lektor kepala, untuk menjadi seorang guru besar. Karena itu lebih bermanfaat untuk mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa kita. Ya. Jadi ini sengaja yang saya kasih warna-warna lain itu, colong ini menjadi renungan bagi kita sebagai pengelola pendidikan untuk bagaimana ini juga nanti terakomodir di dalam bagaimana meramu kurikulum, bukan hanya tadi MBKM, tetapi bagaimana ini bisa termuat di dalam dokumen kurikulum dan terutama sekali di dalam implementasi kurikulumnya nanti. Karena terkadang dokumen kurikulum itu sudah bagus, tetapi bagaimana implementasinya itu yang menjadi masalah. Kegagalan KBK bukan karena dokumen kurikulum KBK kurang bagus. Dia sudah bagus sekali. Tetapi kegagalannya adalah di implementasi kurikulumnya yang susah kita untuk keluar dari zona nyaman dalam melakukan pembelajaran. Sudah diharapkan menerapkan SCL, tetapi rupanya apa yang kita terapkan di dalam implementasi kurikulum itu masih sebenarnya content based kurikulum. Artinya luarannya tetap juga content based, bukan KBK. Saya kalau waktu TOT di Jakarta lagi, KPT 2016, ya mulai 2016, sekarang sudah berapa kali dirubah itu sama nasibnya KBK kalau tidak diperkuat nanti bagaimana implementasi KPT untuk bagaimana mencapai suatu luaran yang sudah standarisasi dengan KKNI. Jangan-jangan hanya di atas kertas nanti. Bagus sih saudaraku. Halo. Halo, kedengar aja? Oh iya. Oke, saya lanjut. Alhamdulillah. Nah, ini pendidikan tinggi juga prinsip-prinsipnya ini udah sangat bagus. Cuma ya, ini saya provokator, tambah lagi bahwa ke depan itu bukan hanya kita bergulat pada kebenaran ilmiah, tetapi bergulat dengan kebenaran spiritual. Ini memang tidak mudah, karena harus melakukan suatu rekonstruksi filsafat ilmu. Tetapi ketika ini bisa kita lakukan nanti dengan memadukan nanti kearifan-kearifan lokal untuk membangun spiritualitas keilmuan, spiritual ilmu, yakin bahwa Indonesia akan memegang peradaban tahun 2045. Tetapi kalau tidak, karena saya katakan kunci utama yang hanya di bagaimana blueprint pendidikan. Indonesia sudah mimpi itu 2045 merebut megatrend. Tetapi kunci utamanya bagaimana blueprint pendidikan untuk menata anak didik kita yang usia 0 sekarang sehingga tahun 2045 berusia 25 tahun. Itulah yang akan memegang kendali. Tetapi kapan tidak dibuat suatu blueprint pendidikan yang jelas. Mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi.
kita akan betul tetap mimpi nanti 100 tahun Indonesia merdeka. Ini pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sudah tertulis sebagai prinsip penyelenggaraan. Ini SCL. Nah, kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat bakat. Nah, inilah nanti tambahan Merdeka Belajar, bahwa bukan hanya nanti minat di program studi di mana mahasiswa itu menempuh pendidikan, tetapi dia ada kebebasan untuk bagaimana menambah kompetensi alternatif atau alternatif kompetensi untuk menambah wawasannya di program studi lain. Nah, pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi. Ini tugas kita semua. Saya mohon maaf sekali lagi bahwa tanggung jawab kita sebagai pengelola pendidikan, ya, baik secara institusional maupun secara person sebagai dosen itu sangat besar untuk bagaimana mencapai tujuan. Nah, teman-teman sekalian, inilah mungkin sebagai bahan renungan pertama. Kenapa? Karena coba kita lihat, kelihatannya tujuan tadi yang tertulis secara normatif sangat bagus itu, kelihatannya gagal. Krisis kehidupan multidimensi. Ada yang mengatakan gagal memanusiakan manusia karena mungkin penanganannya secara parsial. Kita terkadang sudah disalahkan di perguruan tinggi, kenapa mahasiswanya begini, kenapa begini, padahal sebenarnya formatnya mungkin keliru dari bawah. Karena karakter perilaku dasar itu sebenarnya menentukan dari bawah. Ya, cuma memang yang rata-rata yang jadi pejabat, yang itu juga korupsi, yang itu juga merusak lingkungan adalah alumni perguruan tinggi. Karena tidak kuat dari bawah. Inilah yang selalu saya usulkan bahwa bagaimana menata kurikulum secara komprehensif, mulai dari bahkan terinteraksi dengan pendidikan rumah tangga. Ya. Nah, kita lihat ini. Ya. Nah, menurut saya salah satu penyebabnya ini dikotomi pendidikan, dikotomi keilmuan. Bukan hanya dikotomi strukturnya, ada yang dibawa Kementerian Agama, ada yang dibawa Kementerian Pendidikan, ada dibawa kedinasan. Mestinya sebenarnya ini, kalau menurut saya, ya bahwa mestinya satu saja dibawa Kementerian itu Pendidikan. Akhirnya ilmu yang berkembang terpisah dengan nilai-nilai spiritual keilmuan. Orang berpolitik sudah hilang itu nilai spiritual politik. Orang berekonomi, bahkan yang para orang menempuh ilmu pendidikan juga lepas dari spiritualitas dunia pendidikan. Terpisah, dianggap aneh kalau seorang mengajar mengutip ayat. Padahal mestinya begitu. 147 ilmuwan hebat yang saya bahas sejarahnya, itu yang mengantar peradaban berapa abad dan dulu itu adalah integrasi. Integrasi antara keilmuan dengan spiritualitas keilmuan. Coba teman-teman Al-Biruni, Ibnu Sina, dia ahli kedokteran tetapi juga ahli fikih, juga filosof. Inilah yang diharapkan ke depan sebenarnya. Nah, ilmuwan atau sumber daya manusia yang dihasilkan ya cenderunglah ini sekuler. Nah, inilah terbukti di dalam sistem kehidupan ini. Ekonomi kapitalis, pendidikan materialistik, tata sosial individual, politik oportunistik, budaya hedonistik. Ini yang terakhir menarik juga, beragama cenderung kita formalistik. Tidak ada jika tanya soalat dengan bagaimana mengajar dengan benar. Spekulasi ilmiah, ya, ini masih banyak ditemukan di perguruan tinggi. Bagaimana mau masuk tingkat menjadi kebenaran spiritual dari kebenaran ilmiah, kalau spekulasi kebenaran ilmiahnya saja masih tetap jalan. Tolong teman-teman, sebagai pendidik, sebagai dosen, tanggung jawab kita. Insya Allah kita isi surga ketika kita mampu merenungkan diri kita sebagai seorang pendidik. Bukan hanya pentransfer knowledge, tapi pentransfer nilai. Nah, pendidikan Indonesia harusnya ini ada kepribadian Indonesia, harus menghasilkan kepribadian Indonesia yang spesifik. Tangguh, kreatif, jujur, bertanggung jawab kepada dirinya, kepada institusinya, kepada Tuhannya. Menghargai keberagaman. Keberagaman itu sangat adalah potensi untuk kita kuat. Inilah yang saya selalu katakan, bisa kita hebat. Yang penting format tagline dunia jangan kita selalu terbawa berlebihan. Ketika dibuka 4.0, semua bahkan kurikulum dibawa ke sana. Hadir Jepang 5.0, semua kita terpola ke sana. Apakah kita tidak mampu untuk membuat suatu tagline baru untuk membalik dunia? Yang saya sudah jual ini, Indonesian Spirituality 1.0, dan saya jelaskan apa maksudnya itu. Yang saya katakan bahwa nilai-nilai spiritual itu tidak akan luntur dengan perubahan zaman.
Karena dia adalah sebenarnya nilai-nilai Tuhan yang inherent pada setiap tubuh manusia, yang mestinya itulah yang dibangunkan melalui pendidikan baik formal maupun non-formal. Tetapi secara terpadu. Nah ini, mulai dari pendidikan keluarga, usia dini, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Saya usulkan itu, saya sudah provokasi sekarang sebagian teman-teman bupati yang tanggung jawabnya sampai SMP. Saya bilang mestinya itu sampai SMP itu kurikulum integrasi. Duduk bersama dengan Kementerian Agama untuk merumuskan kurikulum yang dipadukan antara kegiatan-kegiatan masjid, rumah ibadah, dan kegiatan-kegiatan di sekolah sampai SMP. Nah, kemudian mengkaji dan mengembangkan iptek berciri keindonesiaan. Oke, kita gunakan nanti itu ilmu pengetahuan konvensional dari Amerika, dari Eropa, kemudian kita padukan dengan bagaimana kearifan lokal kita lahir suatu referensi spesifik yang tidak dimiliki orang lain. Tidak ada negara yang punya budaya yang luar biasa beragamnya, ekosistem yang luar biasa beragamnya, keragaman plasmanuva yang nomor 3 dunia. Kalau itu semua dikaji secara spesifik dan dilandasi dengan kebijakan untuk menghargai karya teman-teman dosen, bukan itu, mohon maaf sekali, bukan bahwa fokus pada berapa publikasi ilmu internasional hanya mengejar peringkat perguruan tinggi, tetapi bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan bangsa, itu belum bisa terukur. Mohon maaf kalau saya agak kontras dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya, dan saya suarakan ini, saya sudah suarakan di kementerian, saya suarakan di Dirjen, dan konsep-konsep itu saya coba kirim, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ke Dirjen saya sudah pernah kirim, bagaimana mereformasi total pendidikan untuk membangun peradaban bangsa dengan kekuatan spiritual keilmuan. Nah teman-teman, jadi mungkin kita sepakat apa yang saya sampaikan ini indikator-indikator kegagalan, dan mudah-mudahan ini apa yang saya tuangkan di dalam bentuk konsep nanti untuk terakomodir di dalam bagaimana mengkonstruksi kurikulum. Nah, teman-teman, Kementerian Pendidikan Kebudayaan sudah menyampaikan tantangan perguruan tinggi. Yang pertama adalah kemajuan teknologi. Ya, nah di sinilah terbawa semua dengan 4.0, ya 4.0. Nah, kalau sekali lagi bahwa kalau ilmu teknologi kita bisa kita ramu dengan spesifik Indonesia, insya Allah kita akan memegang kendali. Pergeseran tentu sosiokultural, karena ini kan luar biasa, pengaruh media, pengaruh informasi tentu bergeser. Tetapi jangan nanti pergeseran itu luntur kearifan lokal kita. Jangan luntur itu. Karena itulah kekuatan kita. Terjadi perubahan lingkungan, ya ini luar biasa. Kenapa? Ya, ini karena ada sesuatu yang hilang di dalam penanaman kesadaran lingkungan. Ada tulisan saya mengenai spiritualisme dan spiritualitas lingkungan untuk menjadi renungan, untuk merubah falsafah kehidupan kita bahwa kita semua tercipta dari unsur lingkungan. Ya, hutan di Indonesia itu menurut informasi tinggal 40%. Nah, ini semua karena kita lihat bahwa kita anggap bahwa lingkungan itu bukan bagian dari kita. Sudah ada 6 kebijakan untuk bagaimana perubahan lingkungan. Ada kebijakan, ada eco-labeling, ada kebijakan bagaimana konservasi, tetapi rupanya tidak ampuh. Nah, saya mencoba mensuarakan bagaimana spiritualitas dan spiritualisme lingkungan sebagai falsafah baru untuk melengkapi yang namanya ekosentrisme di dalam pandangan filsafat. Saya mencoba suarakan spiritual sentrisme, ya, untuk bagaimana menyelamatkan bumi ini, menyelamatkan lingkungan. Nah, teman-teman, nah ini presiden kita di dalam launching Merdeka Belajar episode 6. Dia sudah menyampaikan juga bahwa sumber daya manusia yang unggul, ya, yang akan dicapai itu memiliki kemampuan adaptasi cepat, menang dalam persaingan, menang dalam kolaborasi, mungkin lebih bijak, ya. Nah, relaksasi dia katakan begini, Pak Jokowi mengatakan relaksasi kurikulum dari kaku menjadi fleksibel. Itu itulah yang ditangkap oleh Menteri untuk mengeluarkan suatu kebijakan dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, ini juga responsif terhadap dari monodisiplin ke multi dan transdisipliner untuk menghadapi persoalan. Jadi sekali lagi anak didik kita luaran perguruan tinggi harus kita arahkan ke situ nanti. Bukan bergulat di pemikirannya yang sangat sempit di dalam program studi, tetapi harus menambah wawasannya, ya, menambah wawasannya, dan boleh jadi nanti tambahan-tambahan wawasannya nanti itulah yang menjadi modal besar untuk bagaimana dia tampil di masyarakat. Nah, teori Baldwin ke ini kalau sudah lama ini, problem solving, impact making, ini udah lama dituangkan dalam bentuk SCL,
bagaimana bahwa metode-metode pembelajaran yang digunakan di dalam terapan kurikulum KBK, problem based solving, problem based learning, collaborative learning, itu ada 9 kalau tidak salah. Nah, ini ada tambahan dari saya di 3 ini ya untuk pelengkap. Nah, bahwa yang unggul itu kan memiliki, salah satunya memiliki standar kemampuan yang telah disepakati. Oke, ada standar kan? Ada standar SNMPT. Nah, kalau kita mau unggul, ada juga satu kriteria, memiliki keunikan beda dengan yang lain. Inilah yang selalu, maaf saya selalu suarakan, bagaimana meramu suatu referensi yang unik beda dengan yang lain, dengan integrasi kearifan lokal dengan ilmu-ilmu konvensional. Jadi lahir nanti politik Indonesia, pertanian Indonesia, perekonomian Indonesia, perbankan Indonesia yang sudah dipadukan nanti dengan kearifan-kearifan lokal. Nah, menurut saya ini lagi, saya kasih warna merah, bahwa SDM berkepribadian Indonesia yang unggul itu nanti yang religius dan berbudaya. Itulah SDM yang spiritual. Jadi gabungan antara nilai-nilai religius, nilai-nilai agama yang kita yakinkan dengan budaya-budaya lokal kita, itulah yang bisa mengaktualkan nilai spiritualitas kita yang ada dalam diri. Pendidikan harus diformat ke sini. Bukan hanya kurikulumnya nanti, diformat bagaimana strategi pencapaiannya. Nah, ini juga di episode ke-6, bahwa indikator kinerja utama perguruan tinggi itu dituangkan ada 8. Yang pertama ada kualitas lulusan. Ini sudah ada dulu pekerjaan, berapa gaji pertama, berapa masa tunggunya, itu kan yang diukur kan. Nah, ini jumlah alumni yang berkontribusi di luar kampus. Ini harapannya nanti implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini juga diukur pengalaman dosen di luar perguruan tinggi. Jadi jangan takut nanti bahwa justru menjadi nanti kebanggaan perguruan tinggi, ya kalau banyak dosen-dosennya dipanggil untuk memberikan kuliah umum. Itu menjadi indikator di perguruan tinggi lain. Ya, kemudian jumlah praktisi mengajar di perguruan tinggi. Nah, ini juga menjadi indikator berapa praktisi yang kita undang untuk memberikan tambahan-tambahan atau melengkapi kompetensi teknis ya di perguruan tinggi kita. Riset dosen bermanfaat nyata terhadap inovasi kebijakan, termasuk kebijakan akademik. Ini penekanan di sini mungkin nanti yang saya coba kembangkan model MBKM di Agrotech UIN. Program studi kerjasama dengan perguruan tinggi kelas dunia. Ini juga, kalau saya sih ini program studi itu lebih banyak kerjasama dengan Pemda. Untuk sama-sama bagaimana menggerakkan pembangunan pedesaan sebagai jalan untuk kesejahteraan. Ya, oke, kita tetap dunia, tetapi coba kita lihat nanti yang mana multiplier efeknya lebih ini terhadap konsistensi tujuan pendidikan dan konsistensi tujuan undang-undang dasar negara kita untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Jangan-jangan salah strategi, karena fokusnya lagi kesejahteraan bangsa, kesejahteraan dan kecerdasan bangsa. Ini memang tidak mudah menjabarkan undang-undang turun menjadi kebijakan, kemudian kebijakan menjadi implementasi kebijakan. Nah, dalam kelas jumlah mata kuliah yang penilaiannya berbasis project based learning. Ya, ini SCL lagi ini. Kemudian program studi akreditasi internasional. Wah, oke. Boleh, silakan. Ada yang ke-9 ini. Saya yang tambah ini. Kenapa tidak muncul ini sebagai 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi? Sampai sejauh mana kontribusi perguruan tinggi di dalam pengembangan Tridharma itu menggerakkan pembangunan desa atau wilayah sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mohon maaf, ini yang 9 ini justru menurut saya inilah yang sangat konsisten relevan dengan undang-undang sampai tadi tujuan pendidikan, kemudian sampai pada pendidikan tinggi. Ini yang ke-9 ini. Tidak masuk ke indikator kinerja utama perguruan tinggi sebagai kontribusinya dalam pengembangan Tridharma dalam penggerak pembangunan wilayah atau desa, ya, dengan jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, teman-teman, ini menjadi renungan semua. Nah, bagaimana? Saya kira sudah banyak tadi ini sudah disampaikan Pak Rektor, dalam hal ini WR1, disampaikan Ketua LPPM, bahwa ada 4 regulasi memang yang dihasilkan ketika dituangkan pertama mengenai Merdeka Belajar. Dan yang paling
cepat harus direspon. Ini adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kenapa? Karena dia bagian menentukan formulasi kurikulum. Karena ada 3 kan yang menentukan formulasi kurikulum, undang-undang, KKNI, kemudian Standar Nasional Pendidikan. Kenapa ini kurikulum kita tidak bisa stabil ini selama beberapa tahun terakhir? Karena berapa kali dirubah. SNPT berapa kali dirubah? Nomor 44. Setelah itu dirubah lagi. Jadi memang makanya kurikulum itu tidak berhenti untuk ditaati karena dasarnya untuk ada terjadi perubahan. Nah, Permendikbud nomor 3 ya. Kalau yang lain ini saya kira sudah mengenai akreditasi, saya kira kita sudah tahu semua ya. Ada perguruan tinggi badan hukum. Kita sebenarnya di PTS itu sudah badan hukum dari dulu itu ya. Jadi mestinya itu perguruan tinggi negeri itu belajar di kita ya. Nah, kita fokus pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang harus kita respon sekali lagi, teman-teman. Nah, ini kan wajib memberikan, tadi sudah disampaikan, hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela. Jadi sukarela bisa diambil, bisa tidak. Di sinilah kendalanya nanti. Karena tetap nanti bagaimana memformulasi kurikulum, tetap ada kurikulum yang biasa dan ada bagaimana mengakomodir kurikulum Merdeka Belajar. Sambil nanti mensosialisasikan bahwa Merdeka Belajar ini sangat penting memang. Karena kalau tidak bisa saja itu anak didik kita, karena sudah terdidik dengan dia malas keluar di zona nyaman, mau yang biasa-biasa saja, mungkin saja nanti kurang yang pilih Merdeka. Karena dia tidak terlalu pahamnya. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak setara dengan 40 SKS, ya. Kemudian ditambah lagi dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 kredit. Nah, dengan kata lain SKS yang wajib diambil di prodi asal itu sebanyak 5 semester atau maksimal 11 semester total yang harus dijalankan. Tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Tidak berlaku. Nah, kemudian ada perubahan definisi. Kalau dulu kan yang dimaksud satu SKS itu adalah setiap SKS itu diartikan sebagai jam belajar. Nah, ini sekarang bisa jam kegiatan. Jadi kurang tepat di sini dikatakan bukan. Kalau saya sih SKS itu diartikan sebagai jam kegiatan dan atau jam belajar. Karena ada nanti sistem blended. Ada campuran antara tetap jam belajarnya dihitung untuk teori mungkin, kemudian untuk kompetensi praktisnya itu dihitung kegiatan. Ya, jadi kurang tepat juga ini definisinya dari kementerian ini. Ya, definisi kegiatan saya kira ini sudah, teman-teman sudah, ada 8 alternatif kegiatan, ya. Nah, kemudian itu sudah, mohon maaf, jadi baca mungkin itu buku panduan Merdeka Belajar. Ada yang pertama keluar itu buku saku, ya, buku saku ya. Dulu karena buku saku itu, dulu sebelum ada panduannya buku saku dulu yang keluar. Nah, sudah kewalahan orang, apa yang harus kita lakukan ini. Nah, dosennya sebagai penggerak dan mahasiswanya penggerak, ya. Menggunakan bentuk-bentuk kuliah, magang, KKN, bagaimana integrasi antara kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler untuk pembentukan CPL atau kompetensi dari program studi. Nah, teman-teman, ya, ini ya saya kira hak belajar 3 semester itu di luar program studi, ya. Ini sudah harus direspon karena dia tertuang di dalam pasal 18 ayat 3. Nah, ini paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester pembelajaran di dalam program studi. 1 semester atau setara 20 SKS pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Paling lama 2 semester atau setara dengan 40 kredit, ya, diambil di program studi yang sama di perguruan tinggi berbeda, program studi yang berbeda perguruan tinggi berbeda, kemudian pembelajaran lain di luar perguruan tinggi. Ya, bisa dalam bentuk riset, bisa dalam bentuk kegiatan sosial nanti, ya. Ini tertulis di pasal. Mohon maaf, kalau sudah tertulis di pasal, sekali lagi suka tidak suka, itu harus direspon karena dia pasal. Meskipun masih ada ruangnya bahwa anak didik kita merdeka untuk mengambilnya. Ya, tetapi saya kira disia-siakan ide ini kalau kita tidak sosialisasikan dengan baik kepada mahasiswa. Ya, disia-siakan karena saya yakin bahwa ini sangat bagus. Karena ke depan dibutuhkan pendekatan multidisiplin, wawasan yang luas, dibutuhkan konvergensi keilmuan. Saya seorang pertanian, saya orang agrotek. Tetapi saya senang baca antropologi pertanian, sosiologi pertanian. Karena tidak cukup. Bahkan karena saya suarakan spiritualisasi pertanian, ya saya harus kaitkan juga dengan apa kata Tuhan di dalam pengelolaan alam ini. Ya.
Nah, teman-teman, ini bentuk pasal 14. Nah, inilah yang bedanya dulu ya. SNPTN dulu kan SPNTN dulu sampai di sini. Pembelajaran kuliah, responsi, seminar, praktikum, dan magang. Nah, inilah tambahan pembelajaran melalui penelitian, rancangan, pengembangan. Bahkan pelatihan militer. Pertukaran mahasiswa, magang, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian masyarakat. Ya, ini yang harus menjadi bahan nanti di dalam bagaimana meramu. Kurikulum bukan hanya dokumen, tetapi implementasi dari kurikulum yang kita buat. Nah, pembelajaran penelitian perancangan atau pengembangan itu wajib mulai dari jenjang D4 sampai S3. Nah, dibimbing oleh dosen. Nah, ini tujuannya untuk pengembangan sikap, keterampilan, pengalaman otentik. Nah, saya kasih kuning lagi. Ini tujuan riset kita itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya tawar bangsa. Ya, ini meningkatkan utamanya itu kesejahteraan masyarakat. Sehingga saya selalu komitmen bahwa mestinya inilah fokus utamanya, baik pengembangan pendidikan, ya, pengembangan penelitian itu ke kesejahteraan. Jadi hasil temuan-temuan teknologi tepat guna, ya, yang bisa mengangkat pengetahuan masyarakat, bisa meningkatkan kinerja masyarakat di dalam bagaimana bergerak di berbagai sektor, itu sebenarnya yang sangat dibutuhkan. Ya. Nah, untuk pembelajaran pengabdian masyarakat, ini wajib mulai dari jenjang D4, S1, dan profesi dan spesialis. Ya. Nah, ini juga tujuan pengabdian masyarakat itu kesejahteraan ini. Memanfaatkan iptek untuk kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekali lagi berarti endingnya dari setiap aktivitas kita di dunia pendidikan adalah bagaimana berkontribusi di dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mestinya jadi menjadi indikator untuk mengukur kinerja utama perguruan tinggi. Nah, teman-teman, ya, apa yang harus dilakukan? Tentu sekali lagi rekonstruksi kurikulum. Ya, tentu itu karena dasarnya untuk merekonstruksi berubah. Ya, rekonstruksi karena sudah ada di program selama kan ada kurikulum, tinta diramu untuk menyesuaikan. Nah, konstruksi kurikulum untuk program studi baru. Nah, panduannya ada. Ini KPT 2020 sudah. Dari 2016 diutak-atik sampai 2020. Ini 2020 revisinya memasukkan bagaimana memasukkan Merdeka Belajar. Nah, strategi metode implementasi kebijakan Merdeka Belajar, ya, teman-teman baca buku saku panduan Merdeka Belajar dan buku panduan kurikulum MBKM. Nah, dasar penataan KPT, ya tadi saya sudah berapa kali sampaikan ini. Ini ada 3, ya. Perpres mengenai KKNI, ya, insya Allah ini tidak berubah. Undang-undang Dikti juga tidak berubah. SNPT ini yang selalu berubah. 49 dulu, 2014. Setelah itu berubah kementerian, dirubah lagi Permendikbud Dikti nomor 44. Ya, meskipun yang kontroversi perubahannya di sini kan hanya SKS S2, ya, SKS S2. Yang dimaknai dulu karena 72 SKS S2 tidak bisa orang selesai 2 tahun. Padahal sebenarnya itu sangat real perhitungannya untuk membobot kegiatan S2 itu menjadi 72 kredit. Waktunya tetap sebenarnya 2 tahun. Tapi ya pro kontra, akhirnya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 kembali lagi, mirip-mirip lagi 49. Hanya ditambah tadi yang Merdeka Belajar. Nah, sekali lagi tentu harus workshop kurikulum. Nah, ini mungkin menjadi pertimbangan nanti di dalam bagaimana meramu kurikulum, ya. Bahwa ke depan ini dibutuhkan literasi baru, ada literasi data. Ini mau tidak mau karena ini era big data, tetapi jangan melihat big data sebagai suatu ancaman, tetapi anggaplah sebagai suatu peluang untuk bagaimana memudahkan kita untuk melakukan suatu prediksi dengan adanya literasi data. Nah, literasi teknologi ya tentu harus. Nah, ini literasi manusia harus ini dikembangkan. Literasi manusia sebenarnya itu ada, ya. Ini bagaimana bahwa manusia yang dihasilkan di masa yang depan, di masa yang akan datang, harus memiliki 3 ini. Yang pertama, keterampilan kepemimpinan, ya, leadership skill. Coba nanti bagaimana meramu kurikulumnya. Tapi sekali lagi jangan hanya di dokumen, tetapi bagaimana implementasi kurikulumnya, bekerja dalam tim. Nah, inilah nanti di pengembangan collaborative learning, cooperative learning itu untuk bagaimana kelincahan dan kematangan budaya. Ya, ini terakomodir ini di AUN ini budaya sangat penting. Nah, siapa negara yang punya beragam budaya yang lebih hebat? Indonesia. Makanya saya yakin kalau diramu dengan benar nanti kita bisa jadi hebat.
Entrepreneurship ya kita oke. Nah, bagaimana mengajarnya? Ini ya, ini tadi melalui magang, melalui kegiatan di luar kampus ya. Ya, melalui general education, melalui integrasi ekstrakurikuler ya. Ya, jangan terpaku hanya pada nanti kurikulernya saja. Ya. Nah, sehingga nanti antar kemahasiswaan dengan akademik itu mestinya menyatu, membuat suatu konsep-konsep untuk bagaimana melahirkan suatu kebijakan-kebijakan secara integratif antara kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan kurikulum untuk menata luaran kita mencapai CPL Prodi. Nah, teman-teman, nah indikator tambahan ini yang kasih merah ini tambahan saya ya. Mohon maaf lagi bahwa dari mid tahun 2017 ini ya, humanity harus terbungkus dengan spirituality, kelincahan dan kematangan budaya, dan religiulitas. Tadi kan hanya budaya, jadi saya tambah religiulitas. Nah, inilah yang disebut dengan kematangan spiritual. Karena sekali lagi spiritualitas itu adalah integrasi antara religiulitas dengan culture, itulah spiritual. Ini tambahannya, provokasi dari saya bagaimana nanti merenungkan di dalam penataan kurikulum. Nah, teman-teman, mengakomodir 20 SKS pada program studi lain di perguruan tinggi, ya, ini mungkin yang perlu kita lakukan. Pertama, program studi apa saja yang ada di Unanda nanti. Jadi seorang kaprodi harus menginventarisir prodi-prodi yang ada di Unanda, di luar prodi kita, yang peluangnya untuk di mana alumni di prodi itu mendapatkan kompetensi tambahan. Ya. Apakah kita mau fokus program studi pada rumpun ilmu yang sama, misalnya teknik pada rumpun ilmu teknik, ya. Tetapi tetap dikasih kemerdekaan juga anak didik kita, program studi pada rumpun ilmu yang berbeda. Program studi agrotek, ada banyak mahasiswanya juga berminat untuk bagaimana terjun di dunia politik. Kasihlah ruang dia untuk menambah 20 kredit misalnya di program studi ilmu politik. Tetapi harus dirumuskan dalam bentuk kebijakan nanti. Nah, yang kedua, setiap program studi membuat suatu paket mata kuliah bahan kajian untuk tawaran program studi lain. Apakah di kompetensi inti, ya, atau keterampilan khusus, atau kita berikan suatu tawaran di keterampilan lain. Nah, inilah nanti sebenarnya program studi yang kreatif itu ya bisa menjadi membuat suatu daya tawar, baik untuk program studi di perguruan tingginya ataupun program studi di luar perguruan tingginya. Kalau orang lihat, wah ada paket mata kuliah di sana, paket bahan kajian di sana, hebat misalnya. Kalau misalnya di UIM, saya mencoba itu integrasi sains dan Al-Quran. Ya. Nah, yang kemudian yang berikutnya, mengakomodir dalam CP alternatif. Jadi tolong nanti ketika kita merumuskan kurikulum, bahwa ada CP alternatif di setiap prodi. Karena kalau tidak, nanti tidak terakomodir itu pilihan-pilihan mahasiswa kita. Yang keempat, ya harus membuat peraturan akademiknya. Nah, ini juga ada saya sarankan, ada nanti bisa ada koordinator mata kuliah lintas program studi. Ya, supaya tidak liar itu. Kalau setelah ada kebijakannya, bagaimana nanti SOP-nya, ya, bagaimana membentuk koordinator mata kuliah lintas program studi. Nah, teman-teman, bagaimana mengakomodir 20 SKS di luar program studi? Ya, itu tadi ada profil tambahan. Mungkin tidak apa-apa, mungkin profilnya tetap, tetapi yang jelas harus ada SKL tambahan atau CPL tambahan. Tadi yang saya sampaikan, ya bisa kompetensi dalam rumpun ilmu, misalnya agroteknologi diperkuat saja dengan agribisnis, diperkuat saja dengan teknologi pangan, ya. Jadi itu dalam rumpun ilmu yang sama. Nah, tetapi di luar rumpun ilmu, ya penambahan wawasan, ya fleksibel juga, ya misalnya sarjana pertanian tadi yang saya katakan mau juga berminat mengambil mata kuliah politik atau mata kuliah hukum agraria. Nah, begitu pula sebaliknya sarjana politik ya berminat untuk mendapatkan keterampilan praktis pertanian, hidroponik, vertikultur, bonsai. Kita tawarkan dia. Nah, itu ya. Nah, kemudian contoh ini ada di ini ya. Tolong ada di panduan. Misalnya ini prodi desain produk. CPL utamanya mampu merancang produk, mampu mengevaluasi objek desain. Dia berikan CPL tambahan, kompetensi tambahan. Mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi rencana keuangan. Di mana mata kuliah itu diambil? Di akuntansi. Mampu melaksanakan fungsi pemasaran. Ya, ini di mana diambil? Cukup di ekonomi manajemen. Mampu merancang program dalam bidang perikanan komunikasi. Nah, ini kalau kita lihat ini contoh ini adalah dia tersebar di beberapa prodi mata kuliahnya untuk setara 20 kredit.
Jadi bisa paket Pak di dalam satu prodi, bisa juga nanti itu tersebar di prodi. Ya. Tapi sekali lagi kompetensi tambahan itu harus jelas nanti di CPL prodi kita. Nah teman-teman, bagaimana ini 40 SKS di luar kampus? Saya kira sudah kita hafal mati semua. Ada pertukaran mahasiswa. Kalau pertukaran mahasiswa ini tidak terlalu repot, kita meramunya karena pasti nanti tempat mahasiswa di prodi yang sama misalnya itu ya kompetensinya atau CPL prodi di mana dituju itu sama. Ya. Cuma untuk menambah wawasan, ya. Coba misalnya kalau terakomodir Unanda Pertanian bisa mengambil mata kuliah di IPB, ya, kemudian diterima oleh di IPB, luar biasa itu. Minimal lah, misalnya kalau terlalu bosan di situ mahasiswa kita, ya naik ke sini kerjasama dengan Universitas Islam Makassar. Apalagi bisa kerjasama dengan Pak Rektor kan dari UNM, ya, kerjasama dengan UNM, tambah wawasannya anak didik kita. Nah, sebagai penggerak desa ini KKN tematik sudah dituangkan oleh pemerintah. Ini bisa kita membuat suatu modifikasi baru, ya, karena ini kan dibiayai oleh pemerintah ini yang tematik, ya. Kemudian magang. Nah, tolong ini magang nanti itu, ya. Kalau magang itu bebas itu nanti, kan ada kan magang bersertifikat itu. Magang bersertifikat boleh saja diambil oleh semua prodi, tetapi ketika tidak ada kaitannya dengan CPL prodi, ya tentu hanya menjadi tambahan wawasan yang tertulis di dalam SKPI nanti. Jadi tetap kasih pemahaman didik kita, kalau dia mau mendaftar magang sertifikat itu, kemudian tidak ada hubungannya dengan CPL prodi, sampaikan bahwa itu nanti itu tidak ada, itu disetarakan misalnya dengan mata kuliahmu, hanya masuk di dalam surat keterangan pendamping ijazah sebagai tambahan kompetensi yang Anda miliki untuk menjadi daya tawar nanti setelah Anda keluar di perguruan tinggi atau keluar di prodi. Nah, kewirausahaan, ya, kuliah penelitian, nah ini bisa terintegrasi nanti dengan kegiatan tridharma dosen, ya. Ini penelitian, jadi penelitian dosen dikembangkan integrasi dengan Merdeka Belajar, ya. Nah, sehingga nanti ini luar biasa bisa berkelanjutan. Setelah Merdeka Belajar, lanjut dengan kegiatan penelitian dosen, lanjut dengan publikasi dosen, publikasi ilmiah menjadi bahan ajar, ya. Mengajar, nah ini ada juga ditangani oleh pemerintah ini program mengajar, ya, di daerah terpencil, proyek kemanusiaan. Nah ini sekarang bisa kita meramu di Mamuju, ini bisa kita ramu sekarang, disetarakan kegiatan anak didik kita dengan Merdeka Belajar. Daerah-daerah bencana ini, tetapi harus jelas regulasinya. Nah, bisa membuat proyek mandiri nanti, ya, yang diawali membuat proposal. Nah, tentunya inilah yang harus direspon dalam bentuk kebijakan. Nah, teman-teman, 40 SKS 2 semester, nah memiliki, ya, nanti itu 8 tadi di atas itu, yang 8 ini, ya. Prodi itu harus memilih alternatif yang sesuai dengan CP SKL program studinya. Yang mana memungkinkan dari 8 alternatif. Tidak harus semuanya, ya. Mungkin 3 atau 2 yang sesuai, ya. Nah, CP yang dapat dicapai dengan 1 atau lebih dari 8. Atau menginventarisir bahan kajian mata kuliah yang dapat dicapai dengan 1 atau lebih dari 8 alternatif. Inilah nanti blended. Jadi ada mata kuliah yang CP-nya atau capaian pembelajarannya bisa dicapai dengan memadukan antara kegiatan di luar kampus. Saya mencoba nanti memperlihatkan bahwa mata kuliah metodologi penelitian itu, ya, bisa dipadukan nanti dengan kegiatan pembelajaran penelitian, ya. Ya, meskipun tetap harus nanti ada teorinya kan, tetapi membuat proposalnya secara tidak langsung atau secara ini dibuat proposal untuk melakukan penelitian kan. Karena kenapa ini harus disesuaikan dengan SKL Prodi atau CPL Prodi, tidak sesuai dengan SKL tadi seperti yang saya sampaikan, tambahan keterampilan atau bentuk pengabdian masuk di dalam SKPI. Ini juga dari tahun 2016 wajib SKPI, kelihatannya sekarang belum banyak yang merespon. Masih tetap hanya transkrip dengan ijazah. Kenapa? Karena ya begitulah. Tidak mudah keluar dari zona nyaman meskipun regulasinya sudah ada, apalagi regulasi SNMPT selalu berubah. Jadi SKPI ini kan sudah dari 2016. Nah, teman-teman, nah ini salah satu contoh kegiatan kewirausahaan yang diblended dengan mata kuliah. Jadi prodi ilmu komunikasi, ya ini dia tambahkan CPL wirausaha, ilmu komunikasi ini. Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha komprehensif ini di lapangan ini. Nah, dia ekivalensikan dengan mata kuliah kewirausahaan sosial. Etika bisnis, pengantar manajemen dan bisnis, pemasaran digital.
Ya, nah wirausahanya, desain wirausaha dan presentasi praktik wirausaha ini kemudian dibobot SKS-nya. Inilah nanti tugasnya prodi, tidak mudah itu bagaimana membobot. Karena dasar pembobotan kan tidak seenaknya, ada dasarnya, ya. Bagaimana kegiatannya dihitung berapa jam per minggu, kemudian nanti dikonversi menjadi SKS. Ya, akhirnya ini ada 6 mata kuliah dan setara dengan 20 SKS. Teman-teman sekali lagi ada di pedoman MBKM, bisa saya yakin sudah dibaca semua itu. Nah, itu mengakomodir tadi 20 kredit di luar prodi, ya. Di luar prodi itu pada program studi yang sama, harus dicermati kembali mata kuliah serta bobot SKS masing-masing mata kuliah. Jangan sampai dulu ada pembobotan mata kuliah sebenarnya mestinya 2 SKS ditulis 3 SKS. Kenapa? Kita harus mengakomodir tadi 20. Makanya itu saya usulkan. Salah satunya adalah tidak apa-apa nanti 144 Pak sampai 160. Karena jangan sampai bertahan ke 144 mau mengakomodir juga 20 kredit di luar program studi, terganggu kita punya kompetensi utama. Itu juga lari dari filosofi kurikulum. Jadi tidak apa-apa nanti kita, untuk mengakomodir 20 ini kita tambah deh menjadi 160 kredit untuk selesai. Ya. Dan saya sudah usulkan juga di pusat ini, mestinya nanti sistem pengambilan mata kuliah itu paket. Kenapa? Kalau berdasarkan IP, nah kalau mata kuliah itu terblended dengan kegiatan di luar kampus untuk mencapai CP-nya, belum bisa keluar nilainya. Karena kemungkinan semesternya pengajian mata kuliah itu beda dengan kegiatan di luar kampus. Sehingga sebaiknya mungkin salah satu kebijakan yang harus dipikirkan oleh PDPT di pusat, bahwa yang pertama pengambilan mata kuliah paket, kemudian tidak begitu selesai semester harus keluar nilai. Ada mata kuliah misalnya yang terpadu dengan kegiatan di luar kampus, ya kita harus tunggu nanti CP-nya tercapai di sana, barulah keluar nilai. Ini semua menjadi bahan renungan untuk pusat, untuk bagaimana implementasi Merdeka Belajar. Karena kalau tidak juga kaku, ini luar biasa juga. Begitu selesai ini disuruh masukkan PDPT. Padahal ada mata kuliah yang di-blended dengan kegiatan di luar kampus. Nah, identifikasi mata kuliah yang CP-nya bisa dicapai dengan satu atau lebih alternatif tadi, ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, bisa KKN, padu dengan magang, ya, kemudian penelitian, ya, mungkin mata kuliah metodologi, penelitian, kewirausahaan, sosiologi, dan lain-lain. Jadi kita cermati nanti CP mata kuliah kita, akhirnya bisa. Dan itulah nanti menjadi dasar untuk di-blended dengan kegiatan di luar kampus. Nah, teman-teman, ya, penyetaraan beban kredit inilah kerjanya program studi nanti. Tidak mudah itu menyetarakan. Karena harus saya silakan dibuat juga nanti semacam RPS-nya itu kegiatan di luar kampus. Dibuat juga supaya mudah kita relevankan dengan CP yang ada mata kuliah yang akan kita kombinasikan atau blended dengan kegiatan di luar kampus. Nah, termasuk ini nanti pada saat penempatan atau sebaran mata kuliah per semester. Sebaiknya nanti kan, ya, mata kuliah yang bisa dipadukan dengan kegiatan di luar kampus, ya, semester penyajiannya kalau memang memungkinkan bersamaan dengan kegiatan luar kampus. Supaya tidak terganggu antara yang tidak mau merdeka, mengambil yang konvensional itu, ya, tetap bersamaan jalannya mata kuliah. Ini menjadi pertimbangan-pertimbangan nanti di dalam penataan. Nah, teman-teman, ya tentu peraturan akademik. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini, maaf ya, sudah dibaca mungkin ya, dibaca di buku panduan. Apa yang harus dilakukan perguruan tinggi? Yang pertama, di tingkat universitas. Membuat panduan akademik, kebijakan, SOP, implementasi, MBKM. Saya mohon maaf, di UIN kemarin ada kendala sedikit saya. Masih sangat ngotot di universitas untuk memberikan kredit universitas yang sangat luar biasa banyaknya. Saya bilang kalau begini, bagaimana mau terakomodir MBKM 20 kredit di luar prodi? Kalau di tingkat universitas saja sudah luar biasa banyaknya kredit. Karena sebagian memahami bahwa semua yang diharapkan untuk tercapai di tingkat sebagai kekhususan perguruan tinggi melalui kurikulum tertulis. Padahal bisa kan melalui integrasi di mata kuliah, bisa melalui di kegiatan kurikuler, bisa melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler, kemahasiswaan. Tetapi karena dimaknai harus tertuang dalam bentuk kurikulum mata kuliah, ya begitulah. Saya berikan contoh ketika nilai ASWA aja misalnya mau dikembangkan di UI,
Nilai keaswajan itu mestinya terpadu antara kegiatan kemahasiswaan dengan kegiatan kurikulum. Jadi tidak harus terlalu banyak kreditnya sampai berapa semester. Menurut saya, inilah terkadang kurang dipahami. Nah, kemudian apa yang harus dibuat perguruan tinggi universitas? Membuat dokumen kerjasama. Karena tadi kan ya, kita mau pertukaran pelajar ya, perbanyak kerjasama, MOU, SPK dengan mitra ya. Karena kalau tidak direspon dengan itu nanti, bagaimana nanti mau membuat kerjasama? Tolong teman-teman dekan, ya, fakultas, apa itu? Menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi. Ini tugasnya tingkat fakultas. Menyiapkan dokumen kerjasama, karena bisa kan turun nanti ketika sudah ada MOU-nya di tingkat universitas, ya bisa turun menjadi SPK di tingkat fakultas, ya bisa membuat kerjasama khusus lagi, ya, dengan lembaga penelitian, dengan dengan pemerintah daerah, dengan desa, ya. Halo. Nah, ini prodi, maaf, kata prodi ini banyak sekali yang harus dilakukan. Ini paling banyak kerjanya prodi, kesian, ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dibalik tunjangan kaprodi lebih tinggi daripada tunjangan dekan. Nah, ini menyusun atau menyesuaikan kurikulum. Yang berikutnya memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi. Menawarkan mata kuliah tadi yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar program studi. Mohon maaf sekali lagi, kalau prodi kreatif bisa nanti menjadi daya tawar untuk prodi lain, baik di perguruan tingginya maupun perguruan tinggi lain. Nah, ini melakukan ekivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi. Bagaimana ketika ikut kegiatan kemanusiaan, bagaimana membobot kreditnya itu? Karena kapan tidak jelas juga pembobotannya, bagaimana nanti mau menetapkan kredit? Nah, jika ada mata kuliah SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi atau luar perguruan tinggi, ya disiapkan alternatif mata kuliah daring. Mohon maaf, misalnya kalau tinggal 1 semester nanti atau 6 bulan di daerah, ya bisa saja tetap ada mata kuliah yang diambil secara daring untuk melengkapi nanti mata kuliahnya atau kegiatannya. Apalagi yang mata kuliah tadi yang blended, misalnya metodologi penelitian, tetap kan harus ada teorinya. Nah, teorinya bisa melalui daring. Prakteknya langsung penelitian di lapangan, sudah lengkap proposal, ya. Nah ini mahasiswa, ya ini juga nanti yang perlu tersosialisasikan, merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah atau program yang akan diambil di luar prodi. Nah, ini mendaftar program kegiatan luar prodi kalau ada yang dikoordinasi nanti dengan mata kuliah lintas prodi atau ditawarkan oleh pemerintah, misalnya KKN tematik, magang bersertifikat. Nah, melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi termasuk mengikuti seleksi bila ada, mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang sudah dibuat di tingkat universitas yang diturunkan ke tingkat fakultas dan prodi. Mohon maaf sekali lagi, ini kerjanya universitas nanti untuk membuat kebijakannya dulu. Sudah ada contoh itu Pak, banyak. Sudah ada contohnya UPI, sudah ada contoh itu di internet itu contohnya kebijakan yang Bali. Ya ada, sudah mudah sekarang kita untuk ini, ya. Nah, mitra, apa yang harus dibuat mitra? Dokumen kerjasama bersama perguruan tinggi melaksanakan program kegiatan di luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama. Ya, ini yang saya contohkan, yang saya lakukan untuk Agrotek. Pelaksanaan MBKM mahasiswa dosen penggerak pembangunan di kawasan mitra kerja. Jadi ini dibuat panduannya bersama dengan Pemda, kemudian dibahas bersama. Kemudian bagaimana nanti untuk dituangkan dalam bentuk program kerja, ya. Nah, ini terakhir, ini contoh. Inilah kemarin yang kami menang atau ikut di dalam kompetensi beberapa program studi di Indonesia. Nah, untuk Agrotek saya diberikan amanah sebagai ketua, ya. Nah, itu alhamdulillah di pertanian UIM ini 2 prodi itu dapat semua, ya, dapat. Dari 10 prodi yang kita usulkan, 5 yang dapat. Ini yang kami usulkan di Agrotek, implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui program mahasiswa dosen penggerak pembangunan, model mitra kerja kawasan berkelanjutan. Alhamdulillah, ya, meskipun belum sempurna sekarang kurikulumnya, saya masih akan lanjut untuk membahas, karena ada 2 yang kami lakukan, menyesuaikan kurikulum lama dan membuat suatu kurikulum baru untuk diterapkan 2020-2021. Nah, apa tujuannya ini? Ini tujuan program saya nih. Mendukung percepatan pembangunan pertanian pedesaan. Ini yang saya masuk kontribusi nyata perguruan tinggi dalam penggerak pembangunan.
kegiatan Tridharma program studi dapat terukur dalam pergerakan pembangunan pedesaan sektor pertanian. Nanti bisa semua sektor Pak ya, bisa. Jadi ini hanya kebetulan agrotek. Jadi nanti semua bidang ilmu bisa terpola dalam suatu tempat, dalam suatu wilayah untuk implementasi. Politik bisa masuk, kesadaran politik bangsa kita masih kurang. Bagaimana pendidikan dini juga bisa masuk untuk bagaimana mengembangkan, membina masyarakat untuk meningkatkan literasi baca. Bayangkan Pak, di Indonesia itu dari 1.000 orang hanya satu yang mau belajar membaca. Bagaimana memang mau maju? Islam sudah menggambarkan juga Iqra, itulah yang mengantar kita bisa maju, tetapi kemampuan atau literasinya Indonesia 1.000, satu orang dari 1.000 yang gemar membaca. Inilah yang harus dibangkitkan, semua Merdeka Belajar bisa terlibat. Membuat suatu kelompok-kelompok baca misalnya di masyarakat, ya, di kawasan yang kita sudah tetapkan sebagai kawasan mitra. Nah, menumbuhkan minat alumni pertanian kembali membangun desa. Ini kan sudah masalah utama ini di alumni pertanian, tidak ada yang mau kembali. Nah, dengan Merdeka Belajar konsep saya yang kami anukan ini, bisa dia terpancing kembali nanti. Nah, membuka peluang kerja alumni pertanian di desa. Nah, apa ini gambarannya bahwa program studi dengan kawasan desa, kawasan mitra itu menyusun profil desa, kemudian menyusun ranger desa bersama. Dari sini nanti Prodi membuat peta riset dan peta pengabdian masyarakat dan penerapan MBKM. Jadi apa yang dilakukan Prodi yang sudah bekerja sama dengan misalnya desa mitra atau wilayah mitra itu berdasarkan apa yang dibutuhkan. Baik kebutuhan risetnya maupun kebutuhan pengabdian masyarakatnya. Dan inilah yang diintegrasikan dengan kegiatan MBKM. Dilanjutkan dengan kegiatan Tridharma dosen, jadi berlanjut terus. Ya, secara simultan sehingga kelihatan nyata nanti sampai sejauh mana kontribusi suatu program studi atau perguruan tinggi menggerakkan satu strap atau dua strap pembangunan. Makanya sebelum nanti turun harus membuat baseline data mengenai bagaimana IPM, bagaimana kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah di mana kita masuk. Kemudian itulah menjadi dasar nanti untuk menilai kontribusi kita. Saya sudah usulkan di pusat ini. Mestinya ini tadi menjadi indikator utama dari 8 itu. Salah satu indikator utama dan menjadi indikator untuk akreditasi institusi. Sampai sejauh mana tadi menggerakkan pembangunan di wilayah. Nah, mudah-mudahan bisa terakomodir di pusat. Nah, ini luarannya teman-teman. Teknologi tepat guna, ya, pengabdian masyarakat dalam bentuk pendampingan masyarakat berdasarkan tadi profil atau range yang dibuat bersama. Pengembangan usaha mikro rumah tangga, hasilnya skripsi mahasiswa, publikasi dalam bentuk buku ajar yang berbasis kearifan, keunikan lokasi di mana kita bekerja sama. Ya, bisa berkembang menjadi artikel ilmiah yang menjadi prasyarat sekarang ya. Sekali lagi saya sangat fokus di atas ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini. Rekomendasi dan referensi untuk pengembangan desa secara berkelanjutan. Inilah luaran yang saya usulkan kemarin untuk model yang saya coba usulkan dan alhamdulillah direspon oleh pusat untuk didanai. Nah, saya tidak tahu kenapa tidak ada teman-teman kemarin yang mengusulkan atau ada yang mengusulkan cuma belum berhasil. Karena itu kemarin kan sempat saya buka juga mengenai BINTEK untuk perumusan proposalnya. Nah, jadi mudah-mudahan sekali lagi dapat dana tidak dapat dana itu harus kita bekerja, Prodi harus bekerja, fakultas bekerja, universitas bekerja. Karena ini sudah keluar menjadi kebijakan sebagai dasar di dalam bagaimana merekonstruksi kurikulum. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa setiap kegiatan nanti di luar itu harus punya juga RKLK, rancangan kegiatan luar kampus atau RPS-nya. Ini hanya contoh saja, belum terurai menjadi menentukan CP KKN Tridharma itu apa CP-nya, apa CP umumnya, apa CP sikap tata nilai bisa yang bisa terakomodir ya, apa sikap keterampilan umum, aspek pengetahuan yang bisa terakomodir, belum. Ini baru saya memperlihatkan bahwa mata kuliah yang bisa di-blended dengan kegiatan-kegiatan ini ya ada. Misalnya KKN tematik ya KKN, PKR, skripsi bisa. Nah, kerjasama lembaga riset di kawasan mitra. Nah, itu bisa menghasilkan skripsi, kegiatan magang ya. Nah, mata kuliah apa yang bisa di-blended? Rancop, metodologi penulisan ilmiah, budidaya tanaman tertentu yang akan menjadi penelitian ada di kita. Ya. Magang ya bisa ya. Pengembangan kewirausahaan, KKN kewirausahaan, proyek mandiri ini bisa lengkap karena kita buat proyek berdasarkan apa yang akan kita akomodir, baik di-blended dengan mata kuliah atau full dengan kegiatan-kegiatan di luar kampus. Nah, teman-teman, ini yang saya bilang tadi,
MBKM Praktek di UMI. Nah, ada 2 jalan, penguatan aspek sosial ekonomi. Jadi agrotek hanya diperkaya dengan mata kuliah ekonomi bisnis. Tetapi tetap dikasih ruang, misalnya yang mau belajar hukum dan politik pertanian, ya diambil di program studi hukum dan isi pol. Ada misalnya berminat penguasaan bahasa Inggris, ada prodi bahasa. Saya mau ambil, saya 20 kredit jadi bahasa supaya saya bisa misalnya komunikasi, ya silakan. Teknik informasi dan pemodelan pertanian, ya sudah ada kemarin yang menawarkan bagaimana pendugaan membuat suatu alat untuk menduga kadar air tanah, ya bisa. Nah ini karena di UIM itu ada dakwah dan pembelajaran Al-Quran, bisa. Ya, profesi yang tidak akan hilang nanti dicari itu pendakwah. Ya, pendakwah, nah bisa dakwakan dengan bagaimana integrasi ilmu pertanian dengan dakwah dengan ayat-ayat. Nah bisa. Nah, bisa jadi kalau fakultas dakwah dan ini bisa memformat nanti di sana, bisa menjadi daya jual juga, karena ini jarang juga pendakwa yang bisa mengintegrasikan ilmu yang dia kaji, ilmu umum, masih jarang. Padahal sebenarnya ilmu apapun yang kita kaji itu adalah perjalanan spiritual untuk mengungkap rahasia Tuhan yang menjadi materi dakwah untuk menyampaikan ke masyarakat. Nah, sehingga kalau kini bisa kita lakukan teman-teman, cara mengajar kita nanti insya Allah jadi hebat. Karena mengajar ke ilmu politik, ketika memberikan contoh-contoh politik konvensional, berikanlah contoh-contoh apa kuasa Tuhan terhadap bagaimana komunikasi politik. Ada semua ayatnya. Ada. Ekonomi juga begitu. Jadi kalau itulah yang saya silakan spiritualisasi keilmuan. Yang tidak mudah untuk secepatnya untuk bagaimana terimplementasi di dalam kelompok-kelompok kajian keilmuan, karena terpola filsafat kita dengan filsafat barat yang memisahkan antara nilai-nilai spiritual atau nilai keagamaan dengan nilai-nilai konvensional sains keilmuan. Nah ini yang saya tawarkan misalnya di kompetensi tambahan di program studi, untuk saya tawarkan misalnya di program studi lain, ya, teknologi pertanian yang bernilai seni dan berpeluang bisnis. Ada hidroponik dan vertikultur. Nah, ini belum disepakati, baru konsep saya ini. Agrotechnopreneurship, tanaman hias. Ya ini sekarang lagi populer lagi dengan, luar biasa itu. Ada yang laku hanya karena nama. Ada tanaman hias janda bolong. Wah, apa janda bolong? Padahal sebenarnya itu monstera itu ya. Tetapi ya memang begitu. Salah satu strategi bisnis itu biasanya kita mencoba bagaimana memunculkan brand merek yang bisa menggigit, bisa memancing orang untuk nasi goreng gila. Nasi goreng apa ya, banyak sekali itu. Rawon setan. Ya itu memang yang menentukan itu kan biasanya populernya karena nama ya. Ini juga strategi di dalam pengembangan agropreneurship. Agropreneurship benih dan bibit. Nah, ini luar biasa ini. Sambungan teman anak-anak kita di situ misalnya untuk kakao itu bagaimana sambung samping, bagaimana sambung pucuk, itu kan luar biasa semua menjadi suatu bahan tawaran untuk prodi lain untuk kita berikan keterampilan. Nah ini di UIM ini integrasi pertanian dan Al-Quran. Nah karena sekali lagi mohon maaf, inilah nanti menuju pada spiritualisasi keilmuan harus bagaimana mampu mengkaitkan antara ilmu umum, ayat-ayat kaulia dengan ayat-ayat kaunia, dipadukan untuk menghasilkan suatu konsep-konsep baru. Itulah yang saya silakan spiritualisasi keilmuan. Ya teman-teman, sebagai penutup, yang pertama harus kita sepakat bahwa kurikulum MBKM sangat dibutuhkan untuk merespon tantangan kehidupan abad 2021. Ada yang katakan kalau diganti menterinya berubah, tolong dipegang ini, bahwa ini dibutuhkan. Kalaupun diganti menteri itu, tolong ini direnungkan bahwa ini sangat dibutuhkan tadi. Konvergensi keilmuan, penambahan wawasan-wawasan tambahan pada anak didik sangat dibutuhkan. Nah, setiap program studi haruslah melakukan rekonstruksi kurikulum. Ya, ada nih panduan KPT 2020 ini. Kemudian ditambah tadi panduan MBKM, ada buku saku MBKM, baca Ki. Kemudian contoh-contoh kebijakan sudah ada keluar itu, ada dari UPI, ada dari dari Bali. Nah, perguruan tinggi harus merekonstruksi kebijakan akademik dan akademik mendukung implementasi MBKM. Ya, kemudian perguruan tinggi harus memperluas mitra kerjasama dalam implementasi MBKM. Saya kira itu menjadi penutup, dan yang terkait nanti bagaimana pengembangan kurikulumnya, mudah-mudahan Pak Endro sebagai ahlinya nanti ya bisa memandu kita, memandu teman-teman untuk bagaimana merumuskan ya. Ini isi salah satu isi
panduan kurikulum KPT 2020 ya, bagaimana mengakomodir MBKM. Nah ini, nah tapi tetap ini alur-alurnya mulai dari profil, capaian pembelajaran, bahan kajian, mata kuliah, RPS. Tetapi jangan kita terpola hanya di dokumen. Nanti dan kurikulumnya bagaimana, implementasinya gimana, bagaimana penilaiannya, karena kapan tidak hanya kita utaati saja dokumen, tetapi luaran dari kurikulum itu tetap sama dulu, tidak ada perubahan. Mohon maaf. Nah ini sudah contoh-contoh profil. Jadi hanya ini tambahan di bawah penutup. Saya yakin Pak Endro nanti akan fokus pada itu karena kita sudah berikan bahwa akan membimbing kita untuk bagaimana membuat suatu draft kurikulum, implementasi kurikulum KBK. Saya kira itu Pak Moderator. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Saya kembalikan. Alhamdulillah sudah jam berapa ini?